bisa bertemu kembali dengan izin Allah. Insya Allah kita lanjutkan ya pembahasan tentang surat An-Nas. Di minggu kemarin kita baru sampai ke pengenalan tentang surat An-Nas ya dari dari namanya ya, kemudian macam suratnya, kemudian keutamaan surat An-Nas ya. Maka sekarang kita akan masuk ke dalam ya, lebih dalam lagi tentang surat An-Nas. Seperti kita ketahui, yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur, ya, tidak secara keseluruhan. Al-Quran turun disebabkan oleh satu kejadian yang terjadi ya di masa Nabi Muhammad SAW. Sehingga setiap ayat atau setiap surat itu ada sebab turunnya. Jadi kebanyakan ayat itu mempunyai asbabun nuzul. Istilahnya asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu apa? Sebab turunnya ayat. Ya. Jadi ini adalah bentuk perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan para sahabatnya di saat mereka mendapati suatu masalah yang memerlukan jalan keluar, ya, maka Allah turunkan ya, ayat yang berkaitan dengan kondisi mereka atau yang berkaitan dengan kebutuhan mereka. Ya. Ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi dan para sahabat dan kita juga, ya, karena bagaimanapun masalah mendasar itu masalah mendasar yang dihadapi oleh manusia itu sebenarnya sama, ya, hanya bentuknya saja yang berbeda. Ya, ketika Nabi dan para sahabat diuji, kita pun diuji, hanya bentuk ujiannya berbeda. Maka bagaimana cara mengatasi atau cara menghadapi ujian itu? Ya, solusinya ada di dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan solusi dari semua permasalahan itu relevan dengan zamannya, baik itu ketika zaman wahyu turun ya, atau sampai kita sekarang. Nah, maka kita akan mengetahui apa sih sebab turunnya surat An-Nas. Ya. Sebab turunnya surat An-Nas ini berawal dari dari sakitnya Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau mengalami sakit yang luar biasa sehingga turunlah dua malaikat untuk mengobatinya, ya, untuk meruqyahnya. Maka di sini ada dua malaikat. Malaikat yang pertama ya dia duduk di kepalanya Rasulullah SAW dan malaikat yang kedua duduk di kakinya Rasulullah SAW. Kemudian salah seorang malaikat bertanya kepada temannya, ini Nabi Muhammad ini sakit apa nih? Terus temannya menjawab, beliau terkena sihir. Nah, sebelumnya ya penyebab beliau terkena sihir adalah Nabi Muhammad SAW mempunyai seorang budak ya dari kalangan Yahudi. Kemudian ada salah seorang Yahudi menemui budak ini ya dan meminta rambut Nabi dan potongan sisirnya. Ya. Jadi meminta
minta rambut yang, kan Nabi suka sisir rambut, biasanya suka ada yang rontok ya. Nah, si Yahudi ini yang bernama Labid bin Al-Aqsam meminta kepada budak yang berasal dari Yahudi ini untuk meminta rambut dan sisirnya Nabi. Si budak ini tidak menaruh curiga kepada orang Yahudi ini akan melakukan hal-hal yang hal-hal yang tidak baik kepada Nabi gitu. Karena cuman rambut Nabi gitu kan, seperti itu. Kemudian dikasihkan mungkin dengan polosnya tanpa tanpa berasumsi apapun. Nah, maka diberikanlah. Nah, Labid al-A'sam ini kemudian mengikatkan rambut Nabi ini ya dengan patahan sisirnya, itu kemudian diikat sebanyak 11 ikatan ya, sebanyak 11 ikatan. Kemudian sebentar. Sebelas ikatan kemudian disimpan di sumur ya, di sumur yang dinamakan sumurnya itu sumur Zarwan. Milik siapa? Milik Bani Zuraik. Milik Bani Zuraik. Kita tahu sumur itu dalam ya. Sumur itu dalam banget. Ya, jadi dia niat banget gitu. Ya, niat banget ingin mencelakai Rasulullah SAW. Kemudian disimpanlah sihir itu ya, rambut Rasul yang diikat 11 ikatan itu disimpan di bawah sungai Zarwan, sumur Zarwan. Kemudian si ikatan itu ditindih atau ditutup oleh as-sokhro. Sokhro itu apa? Batu besar. Maka ketika setelah sihir itu disimpan gitu ya, kemudian sihir ini bekerja dan Rasulullah SAW mengalami sakit yang luar biasa. Maka tadi datanglah 2 malaikat ya, dan malaikat ini menunjukkan kepada Nabi di mana si Labid bin A'sam ini menyimpan sihirnya. Kemudian 2 malaikat ini menguras sumurnya ya, dan itu sudah dalam keadaan warnanya itu seperti henna. Henna itu henna, Ibu. Ibu tahu henna? Yang kalau kata kita pacar ya. Nah, warnanya itu sudah mengeruh ya. Sudah keruh seperti itu, seperti henna. Imbas dari atau efek dari sihir itu. Jadi ke air saja, air membuat airnya keruh, apalagi ke tubuh Rasulullah SAW. Ya, maka malaikat itu menguras air yang dalam sumur, kemudian mengangkat batu besar. Jadi Bu, ada 2 istilah dalam bahasa Arab itu, ada hajar, ya hajar itu batu ya batu biasa ya, batu dengan ukuran yang normal. Ada sokhro, sokhro itu batu besar. Seperti kisah Bilal ya, kisah Bilal tuh yang disiksa oleh Umayyah bin Khalaf ya, dia diterlentangkan di atas pasir panas, kemudian di dadanya diletakkan sokhro. Jadi istilahnya itu pakai sokhro, itu batu yang besar. Nah, maka kemudian malaikat itu mengangkat batu besar itu ya, dan mengambil sihirnya itu yang tadi rambut Rasulullah SAW diikatkan ya, makanya kan diikat ke buhul-buhul gitu kan ya, diikatkan 11 ikatan, maka malaikat meminta Rasulullah SAW untuk membacakan surat Al-Falaq dan An-Nas. Jadi 1 ayat dibacakan, terlepaslah si ikatan itu ya, 2 ayat ke ikatan kedua terlepas, 3 ayat ikatan ketiga terlepas, sampai 11 ayat, yaitu 11 ayat surat An-Nas 6 ayat, Al-Falaq 5 ayat. Ketika sudah dibacakan, maka terlepaslah ikatan sihir itu dan Rasulullah SAW sembuh dari
dari sakitnya. Maka di sini mungkin ada asumsi bahwa masa Rasul terkena sihir gitu kan ya. Rasul kan dimaksum gitu, Rasul dijaga oleh Allah. Kenapa Rasul terkena sihir? Ya, di sini ada dua jawaban. Ya. Yang pertama adalah ini bukan berarti Rasul itu tidak mulia, bukan berarti mengurangi kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi bahwa sihir ini adalah sakit, penyakit biasa, ya, seperti penyakit yang diderita oleh manusia. Dan ini menunjukkan bahwa Rasul itu manusia seperti kita. Ya. Mungkin Allah menjaganya dari berbuat salah, akan tetapi Rasul itu basyarun mislukum, manusia seperti kalian yang merasakan sakit. Bahkan ketika Rasulullah SAW sebelum meninggalnya pun Rasulullah sakit dulu, gitu ya. Yang kedua adalah bahwa surat ini ya untuk mengajarkan kita, ya. Jadi masya Allah ya, sayangnya Allah dan sayangnya Rasul kepada kita itu, Rasulullah itu dibuat merasakan dulu ya. Jadi untuk mengajarkan umatnya itu Rasulullah dulu yang menjadi contohnya gitu ya. Bahwa nanti ketika kalau ada di antara umatku yang terkena sihir ya, maka inilah obatnya gitu ya. Maka Allah telah berikan obatnya. Karena dulu pun ketika aku terkena sihir, aku pun diberikan petunjuk oleh Allah tentang obatnya. Maka memang praktek-praktek sihir ini ketika saya pernah waktu udah lama saya melihat praktek berbagai macam varian praktek sihir gitu ya, itu luar biasa. Bahkan ada kalau tidak salah di Saudi itu ya lembaga yang khusus menangani sihir. Jadi kalau ada orang yang tersihir gitu ya, kemudian datang ke lembaga itu, kemudian dibantu. Bahkan ada yang meletakkan sihirnya itu di padang pasir. Coba meletakkannya di padang pasir. Kita ketahui padang pasir kan luas ya. Jadi benar-benar si penyihir itu ya menyimpan sihirnya itu di tempat yang tidak kita duga atau di tempat yang sulit untuk ditemukan. Maka biasanya itu ada dialog ya dengan orang yang terkena sihir, misalnya siapa kira-kira gitu ya. Kemudian misalnya ada seorang yang terduga kemudian didatangi dan dia diminta untuk menunjukkan di mana dia meletakkan sihirnya. Jadi pernah di situ di pasir ya, di pasir di padang pasir, kemudian dia menggalinya begitu dalam gitu ya, sampai terlihat ya sudah kelelahan untuk menggalinya, si petugasnya itu ya. Dia menguburnya sangat dalam, kemudian dimasukkan ke botol, botolnya disimpan lagi di kotak, wah pokoknya serapih mungkin. Itulah praktek sihir. Maka ketika kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan tadi anak saya kayaknya udah bangun tadi teh jam 5 sholat subuh, terus tidur lagi, biasanya tilawah sama saya, cuma sayanya ngajar, tidur lagi di sini kayaknya ngimpi pipis. Jadi pipis. Oke, kita lanjutkan. Apa ya baru satu? Sampai mana, Bu? Kok jadi blank? Kita disarankan membaca Al-Ikhlas, Oh iya. Al-Falaq, An-Nas. Iya, ada punten. Jadi buyar konsentrasinya. Ya. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala kita disarankan untuk membaca surat Al-Ikhlas, ya, Al-Falaq, An-Nas ya, di pagi ya, di petang, atau bahkan di setiap sholat ya, setiap kita sesudah sholat itu dianjurkan membaca 3 surat ini sebagai apa? Sebagai perlindungan dari Allah. Maka kita pun harus yakin ketika kita sudah membaca surat itu ya di setiap sholat, di setiap sesudah sholat, maka kita yakin bahwa Allah yang melindungi kita. Ya, kita akan terhindar dari sihir itu, ya, atau dari kejahatan makhluk.
Ya, itu adalah jaminan dari Allah bahwa Allah akan menjaganya, Allah akan melindunginya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi luar biasa Rasulullah SAW berkorban ya, berkorban, beliau sakit gitu ya. Beliau sakit untuk apa? Untuk mengajarkan umat. Maka bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah SAW gitu ya. Oke, itu asbabun nuzul dari surat An-Nas ya. Kita masuk sekarang ke tafsirnya ya. Sekarang ayat pertama. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah olehmu, yaitu olehmu Nabi Muhammad SAW, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Kita sering menemukan di beberapa awal surat, yaitu kata qul. Coba di surat apa saja, Ibu, yang ada kata qul? Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Ikhlas, apalagi Kafirun, Al-Kafirun. Terus Itu yang sering mah. itu yang sering benar. Ya, ada juga di surat Al-Jin ya, qul uhiya ilayya. Kemudian kalau di ayat-ayat pendek juga ada ya, qul innama ana basyarum mithlukum ya, qul. Kenapa sih ada qul gitu ya? Qul itu kan perintah. Maka di sini qul itu adalah kata kerja perintah. Ya. Dari apa? Dari qala yaqulu qaulan yang artinya berkata. Kata ini mengindikasikan 6 hal ya. Jadi dari dari kata qul ya, 2 huruf yang terdiri dari 2 huruf, kita bisa ngambil pelajaran 6 ya. Jadi 6. Yang pertama adalah ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai delegasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyunya. Ya, untuk menyampaikan Al-Qur'an kepada manusia. Jadi Rasulullah itu ya, Rasulullah SAW posisinya itu ya hanya sebagai delegasi Allah, hanya sebagai utusan Allah, ya, perwakilan Allah. Mungkin kata Allah, ucapkan wahai Muhammad, sampaikan begitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kata qul ini menjawab tuduhan-tuduhan orang-orang orientalis dan para musuh Islam bahwa Al-Qur'an ini buatan Rasulullah, bahwa Al-Qur'an ini ucapan Muhammad. Ya. Wah, Al-Qur'an ini ucapan Muhammad. Ya, dia ngarang gitu ya. Dia mengarang. Andaikan Al-Qur'an ini adalah ucapan Muhammad, tidak mungkin ada kata qul. Kalau ada kata qul, katakanlah olehmu berarti ada yang memerintah. Ya. Dan siapa yang memerintahnya? Allah. Nah, maka kata qul ini menjawab tuduhan mereka ya bahwa Al-Qur'an ini adalah ucapan Muhammad. Tidak. Kenapa? Karena di sini ada kata qul. Ini artinya bahwa Muhammad ini hanya mewakili saja, menyampaikan saja. Gitu, ya. Redaksinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang ketiga, menunjukkan sifat amanahnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad SAW ya, ketika turun kepadanya wahyu, ya, beliau tidak mengurangi satu huruf pun. Tidak berani mengurangi satu huruf pun. Ya. Kayaknya cool mah nggak usah lah gitu. Misalnya kita nih Bu ya, kita nyuruh anak, atau ketika kita waktu masih kecil, disuruh sama orang tua, nanti bilang ya, bilang ke misalnya ke ibu itu, nanti ibu mau silaturahmi ke rumahnya. Biasanya anak nih menyampaikannya seperti apa? Ya dengan redaksi dia kan, dengan redaksinya. Bu, kata ibu saya nanti mau silaturahmi ke rumah ibu, kan begitu. Tidak ada kata misalnya, nah ibu saya tadi bilang, nak bilang ya
kan gitu ya, katakan ya, ucapkan ya, kan tidak. Menyampaikannya itu dengan redaksi anak atau redaksi kita sendiri, dan biasanya menghilangkan kata bilang ya, begitu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking amanahnya, ya, tidak mau mengkhianati wahyu, ya, kata ul yang ucapkan olehmu wahai Muhammad itu tidak dikurangi, ya, atau tidak dibuang, tapi beliau cantumkan. Masya Allah. Yang keempat, subjek dari kata ul itu adalah kamu, ya kan? Ucapkan olehmu Muhammad, begitu kan? Ya. Yang diperintah itu adalah Muhammad. Tapi ini bersifat umum. Bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW saja, akan tapi kepada kita juga umatnya. Ya, ini adalah sebagai kemuliaan, sebuah penghormatan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang membaca Al-Quran dan orang-orang yang ingin memahami Al-Quran, yang ingin mempelajari Al-Quran. Jadi seolah-olah Allah itu mengajak berbicara dengan kita, berdialog dengan kita, ngobrol dengan kita, ya, gitu kan? Nanti mungkin kan begini, nanti kalau kamu misalnya terkena sihir, ucapkan ayat-ayat ini, begitu kan? Apakah ini berlaku untuk semua orang? Ya tidak, gitu ya. Hanya untuk siapa? Hanya tadi untuk yang membaca Al-Quran, ya, hanya untuk yang mempelajari Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, ya, seperti itu. Adapun orang-orang yang tidak membaca Al-Quran, ya tidak diseru, ya, tidak diajak berdialog, berbicara. Kemudian, ya, yang kelima adalah anjuran untuk menghadirkan hati dan pikiran ketika mendengarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan bersemangat dalam melaksanakan ibadah. Anjuran untuk menghadirkan hati dan pikiran. Ya, jadi kata kul, ya, kul a'udzu birabbin nas, katakan olehmu. Jadi Allah itu seperti yang apa namanya, menyeru kita gitu, ya. Hai, kul, ucapkan gitu. Maka kita pun ketika membaca Al-Quran, kita harus menghadirkan hati kita. Nah, menghadirkan hati, pikiran itu ya dengan apa? Dengan cara kita memahaminya dulu. Nah, sekarang kan ketika misalnya kita sudah tahu nih ya tafsir surat An-Nas, ya, ketika membaca surat An-Nas itu kita mencoba menghadirkan ya pemahaman itu. Jadi membaca itu tidak hanya membaca huruf per hurufnya saja gitu, tapi menghadirkan juga maknanya, ya, sehingga kita paham, oh Allah tuh berdialog dengan saya ini. Ya. Kemudian yang keenam adalah kata ini juga menunjukkan pada sifat ihsan, di mana manusia merasa bahwa Allah selalu menjaga dan mengurus segala kehidupan manusia, gitu. Ya. Jadi sebelum ya praktek sihir itu merebak, gitu ya, Allah sudah memberikan obatnya, dan ini sebagai bukti perhatian Allah kepada umat manusia. Maka ketika kita yakin akan kehadiran Allah dalam penjagaan kita, ketika kita membaca surat ini, maka akan muncullah sifat ihsan, gitu ya. Maka kita tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Bahkan ketika kita sendirian pun tidak akan ada kekhawatiran, ketakutan. Kenapa? Karena kita merasa bahwa Allah selalu menjaga kita, Allah selalu mengawasi kita. Nah, itu sifat ihsan, ya. Masya Allah. Jadi dari kata ul saja, dari dua huruf, ya, qaf dan lam, ini mengandung arti yang banyak. Oke. Lanjut ya, Bu. Qul a'udzu. A'udzu ini adalah bentuk kata kerja sekarang dan yang akan datang. Ya, jadi artinya itu sekarang dan akan, atau istilahnya itu adalah fiil mudhari dari ada ya'udzu audan. Ya, hati-hati nih pakai zal ya. Kalau ada pakai dal itu artinya kembali. Jadi kalau a'udu ya pakai dal artinya aku kembali. Ya. Tapi kalau a'udzu ya, a'udzu itu artinya aku
aku berlindung. Jadi kalau pakai dal pulang atau balik atau kembali ya. Kalau pakai dal itu artinya berlindung. Ya. Kenapa yang pertama menggunakan kata kerja perintah ya, dan ketika perlindungan, memohon perlindungan menggunakan kata kerja sekarang dan yang akan datang. Ini artinya bahwa kita harus senantiasa meminta perlindungan dari Allah. Ya. Kenapa? Karena setan itu tidak pernah lalai dari mengganggu manusia. Ketika ada celah sedikit pun dia mulai mengganggu manusia. Oleh karenanya, ya, kita harus senantiasa sekarang ya dan nanti ya, bahkan setiap saatnya kita harus selalu meminta perlindungan kepada Allah. Jadi setiap kali ada kekhawatiran yang eh, yang datang gitu ya, maka kita langsung berlindung kepada Allah. Ya, biasanya ya secara manusiawi nih ya Bu ya, secara manusiawi terkadang kita ketika sedang banyak kebutuhan gitu ya, kita terkadang khawatir ya, terkhawatir misalnya tentang rizki Allah. Padahal Allah sudah menjamin rizki kita. Tapi ada saja kekhawatiran, duh besok gimana ya, duh besok gimana ya. Ya, itu dari setan itu. Maka ketika hadir ya bisikan itu, maka kita harus langsung berlindung kepada Allah. Ya. Kemudian qul a'udzu birabbin nas ya. Aku berlindung dengan Tuhan manusia. Bahwa tadi ya, ketika kita berlindung, ya, kenapa kita harus selalu berlindung kepada Allah? Karena setan itu mengalir pada anak Adam seperti aliran darah. Ya. Jadi di kita itu selalu ada kan ada ininya ya, ada korin ya, ada korin, ada pendamping kita itu ya, ada pendamping. Termasuk Rasulullah pun ada pendampingnya kan dalam hadis gitu. Apakah engkau pun ada ada pendampingnya? Korin itu kan pendamping gitu ya. Iya, tapi Allah telah menundukkan ya si korin ini untuk apa? Untuk hanya mengajak kepada kebaikan. Nah, kalau kita mah enggak gitu. Ya. Jadi setan itu mengalir dalam darah kita sehingga dia tahu ketika kita lalai dan ketika kita ingat ke Allah. Ketika kita lalai maka dia langsung dengan sigap dengan sigap menggoda ya, membisiki ya, kemudian menghantui dengan pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak ada ya. Birobbin nas ya, artinya kita berlindung kepada zat yang bisa memberikan perlindungan. Birobbin nas. Kenapa di sini disebutnya Tuhan manusia ya? Tidak Tuhan makhluk gitu ya, seperti misalnya dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya. Alamin seluruh alam gitu kan, Tuhan seluruh alam. Tapi kenapa di surat Anas ini ya yang disebutkan hanya manusia? Karena ini kaitannya bahwa setan itu menggoda dalam jiwa manusia, gitu ya. Setan itu menggodanya hati manusia, jiwa manusia. Ya, oleh karenanya di sini dispesifikan gitu, birob binas. Ya. Nah, Rob ini dia termasuk kepada asmaul husna, ya, yang artinya apa? Yang artinya mengurus, ya, mengurus. Jadi secara bahasa Rob ini artinya mengurus, ya. Makanya ada istilah murobi. Kalau di pesantren-pesantren biasanya ada istilah murobi atau ada istilah tarbiyah. Ibu pernah dengar istilah tarbiyah? Pasti ya, tarbiyah itu mendidikan begitu ya. Nah, tarbiyah itu dari rob, bayu robi tarbiyah. Asal katanya dari rob, ya, mengurus ya, menjaga itu tarbiyah kan seperti itu. Nah, adapun secara istilah adalah dialah seorang yang menciptakan, menata, mengatur dan menguasai. Ya, menciptakan, menata, mengatur dan menguasai. Saya mau bertanya ke ibu-ibu,
apakah anak yang baru lahir dia sudah tahu Allah? Sudah. Sudah. Yang baru lahir ya, yang baru ketika lahir tuh wah 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 gitu kan. Apakah mereka sudah tahu Allah? Sudah. Buktinya? Hmm? Sepakat ibu Udah. atau ada yang beda pendapat misalnya? Enggak, belum. Masa bayi baru lahir udah kenal Allah misalnya begitu kan? Emang siapa yang kenalin Allah gitu? Bukannya waktu itu apa? Waktu itu Apa? Allah tuh ditanya ya sebelum mau menjadi manusia itu ditanya apakah mau menjadi manusia atau Iya. eh, apakah ya, itu dari awal sudah ditanya ya. Jadi kita Benar. tanggung jawaban pertanyaan itu kan bukannya begitu. Jadi sudah ditanya dari situ. Tahu ya, Masya Allah. Benar, Ibu. Ya, jadi Allah itu sudah memperkenalkan dirinya ketika eh, anak itu masih dalam kandungan. Ya, dalilnya tuh surat Al-A'raf ya. Mungkin Ibu-Ibu sudah tahu. Alastu birabbikum. Ya, jadi Allah memperkenalkan atau bertanya kepada janin dalam kandungan, Alastu birabbikum. Ya, bukankah aku ini Tuhan kalian? Terus apa jawaban janin yang ada dalam kandungan kita? Bala syahidna, tentu saja kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Jadi sebenarnya Allah sudah mengenalkan, ya Allah sudah mengenalkan dirinya kepada janin yang dalam kandungan. Ya, indikasinya adalah ya, yang pertama, apakah ketika kita hamil kita nyuapin anak kita? Tidak. Tidak. Oke. Enggak. Apakah ketika kita hamil kita mandiin anak kita? Enggak juga. Ketika kita hamil kita nyibokin anak kita? Enggak juga. Kita tidak mengurusnya. Ya, ketika janin kita di dalam perut kita, kita tidak 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 lelah, tidak mengurus apapun kebutuhan dia, ya. Tapi Masya Allah ketika lahir gitu ya, semuanya sempurna. Anak ini seperti tidak kekurangan apa-apa. Semuanya terpenuhi kebutuhannya. Nah, siapa yang memenuhi kebutuhannya ketika janin itu dalam dalam kandungan adalah Allah gitu. Allah yang mengurusnya, yang menjaganya, yang mengaturnya, yang mengajarkannya, Allah gitu. Ya, ya. Semuanya Allah yang handle istilahnya gitu ya. Semuanya Allah yang handle. Maka ada yang memahami kenapa anak ketika lahir itu menangis karena dia sedih berpisah dengan Allah. Dia sedih. Terus nanti siapa yang mengurus saya gitu? Karena selama ini yang janin tahu yang mengurus saya adalah Allah gitu kan? Begitu. Akan tetapi ketika saya lahir terus saya berpisah dengan Allah nanti siapa gitu kan? Maka pengurusan bayi ini ya tarbiyahnya itu ya diwakilkan oleh Allah kepada siapa? Kepada orang tuanya. Maka Allah titipkan kepada kita apanya? Kasih sayangnya kita diberikan rasa kasih sayang terhadap anak ini ya keinginan untuk menjaganya, mendidiknya, ya bahkan keperluannya pun Allah titipkan, ya hartanya, rezekinya, gitu Allah titipkan kepada kita karena kita sebagai wakilnya, begitu, ya. Maka di sini pun birob binas, ya kita berlindung karena yang hanya bisa menjaga itu hanya Allah, ya di saat orang-orang terbaik pun, orang-orang hebat pun, ya tidak bisa menjaga kita, maka kita dijaga atau dijamin oleh Allah. Maka ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita ya bahwa jangan khawatir dengan apapun. Ketika kamu memegang Allah, ketika kamu dekat dengan Allah, ketika kamu menjaga koneksi dengan Allah, maka Allah akan menjagamu. Bahkan ketika ayah dan ibumu pun meninggal, ya tenang saja, ya Allah yang akan menjagamu kembali. Begitu, ya. Seperti itu. Kemudian, apalagi nih, Malikin Nas, ya, Malikin Nas, raja manusia, ya, yaitu raja yang memiliki kekuasaan tertinggi.
meskipun di dunia ini banyak raja-raja ya Bu ya, banyak raja-raja, tapi raja atas semua raja ya, raja di atas segala raja itu adalah Allah. Dia adalah hakimnya jin dan manusia. Dia yang akan menghakimi jin dan manusia, yang manusia dan jin ini pasti mereka mempunyai jabatan, yang ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi ini, ada yang menjadi ini, ada yang menjadi ini, tapi nanti di akhirat yang menjadi hakimnya itu adalah Allah. Apapun jabatannya, meskipun dia seorang raja sekalipun. Ya. Dan yang mengendalikan tindakan mereka dan mengatur kehidupan mereka. Ya. Mengendalikan tindakan kita. Bahkan kita pun tidak mempunyai kuasa atas diri kita. Makanya kita kita berzikir la haula wala quwwata illa billah gitu kan? Illa billah. Kita bahkan tidak mempunyai kekuatan ya, tidak mempunyai kuasa bahkan atas diri kita sekalipun kecuali yang Allah berikan kepada kita. Bahwa kekuatan yang kita miliki ya, kemampuan yang kita miliki itu semata-mata hanya dari Allah. Kenapa? Karena Allah itu ada malikin nas saja manusia. Ya. Dan dialah yang memiliki kerajaan yang sangat luas. Korelasinya apa? Hubungannya apa antara ayat pertama tadi dengan ayat kedua? Yaitu bahwasanya Allah dengan dua nama yang agung ini, dua nama yang agung itu apa yang pertama tadi? Rob. Ya. Nama yang kedua adalah Malik. Maka ini berhak ya dengan dua asma ini, dengan dua nama yang agung ini, Allah berhak untuk disembah. Allah berhak untuk diibadahi. Dan hanya Allah yang berkuasa dalam memberikan penjagaan dan perlindungan kepada manusia. Jadi cukup dengan dua nama ini. Bahwa dia sebagai Rob dan dia sebagai Malik, sebagai Raja, maka inilah yang memberikan keyakinan kepada kita bahwa Allah akan memberikan penjagaan dengan sebaik-baiknya penjagaan. Kemudian selanjutnya, ilahin nas, sembahan manusia. Nah, tadi ya, Masya Allah ya, urutannya itu ya, ketika Allah menjelaskan gitu ya, menjelaskan bahwa saya ini Tuhan kalian, saya ini yang menjaga kalian, saya ini yang mengatur hidup kalian, saya ini yang memberikan rezeki kepada kalian, saya ini yang sebagai hakim kalian, saya ini yang menguasai semuanya, ilahin nas, maka sayalah yang berhak diibadahi, maka hanya sayalah yang berhak disembah. Ya. Nah, ini nih dari ayat ini, Ibu, ya. Ini ada kajian parenting ya di sini bahwa sebelum kita menyuruh anak kita untuk sholat ya, untuk menyembah Allah gitu kan, sebelum kita menyuruh anak kita saum atau dengan berbagai kewajiban yang lainnya ya, meskipun buat anak belum wajib ya, bahkan Rasulullah SAW menyuruh anak kita sholat usia berapa? 7 tahun kan, mun cek urang ini asa kolot-kolot teuing 7 tahun gitu ya, dan anak saya mah usia 4 tahun juga udah sholat misalnya begitu ya. Tapi di situ ada tujuannya, ada maksudnya. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh anak sholat 7 tahun? Nah ini sesuai dengan surat An-Nas ini. Bahwa apa? Nah sebelum masuk ke tahapan penyembahan, ya peribadahan, kenalkan dulu Allah. Allah teh siapa? Oh Allah itu Rob. Allah ini yang menciptakan kita, yang menciptakan alam ini, yang menciptakan tumbuhan, menciptakan gunung, matahari, apapun yang dilihat anak gitu ya. Saya kan anak itu kalau dilihat ini apa? Ini ciptaan Allah, ya. Ini apa? Ini ciptaan Allah gitu kan. Nah, selain udah diciptakan, ini Allah yang menumbuhkannya, sampai berbuah ini Allah yang mengurusnya gitu ya, sampai bisa dinikmati oleh manusia. Kenapa Allah menumbuhkan ini? Karena untuk dinikmati oleh kita, karena itulah Allah, kasih sayang Allah. Jadi dikenalkan Allah dulu ya, tentang Allah dulu gitu ya. Kemudian Allah ini raja, Allah ini yang menguasai, Allah ini yang bisa melakukan apa saja untuk kita, untuk kebaikan kita, memberikan perlindungan kepada kita, memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, baru setelah tahapan mengenalkan Allah, barulah apa kita nyuruh sholat.
Nah, maka dari itu ketika anak sudah paham gitu ya tentang Allah, sudah tahu, sudah mengenal tentang Allah, barulah kita apa? Kita mengajak. Nah, dah itu karena Allah sudah melakukan semuanya, Allah teh nyuruh kita sholat. Ya. Allah menyuruh kita sholat. Sebagai apa? Sebagai bukti rasa syukur kita, gitu ya. Terima kasih kita kepada Allah atas semuanya. Nah, maka dengan tahapan seperti ini, ya, yakinlah tidak akan ada anak yang susah disuruh sholat atau sholat tuh harus disuruh. Anak akan sholat dengan kesadaran dirinya. Karena apa? Karena sholat itu menjadi kebutuhannya, ya, menjadi koneksinya dengan Allah gitu. Tidak akan ada anak yang harus sholatnya harus disuruh, ya, atau bahkan misalnya sholat itu tanpa apa namanya tanpa penghayatan gitu ya, hanya gerakan semata ya, gerakan yang cepat dengan tanpa bacaan misalnya ya, karena ini urutan. Masya Allah ya, jadi surat An-Nas ini luar biasa. Lanjut ya Ibu. Maka korelasinya ya, hubungan antara ayat 1, 2, dan 3 apa? Ya, bahwa hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Ya, tidak ada sekutu baginya. Karena memang tidak ada yang bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Allah, ya. Oleh karenanya dialah yang berhak untuk diminta perlindungan, gitu ya. Ini pernah nih ada cerita dulu Abu Bakar, nanti Ibu searching aja ya. Ini pernah Abu Bakar pun meminta perlindungan kepada manusia, ya. Ternyata manusia ini khianat. Maka pada saat itu Abu Bakar bertobat gitu. Saya tidak akan lagi meminta perlindungan kepada manusia. Saya hanya akan meminta perlindungan kepada Allah. Kalau nggak salah nanti coba klik Abu Dzonah gitu ya. Jadi Abu Bakar teh meminta perlindungan kepada Abu Dzonah gitu, saya lupa lagi. Ya, sebentar. Maksudnya ini yang relevan gitu ya, dulu pernah Abu Bakar. Bentar ya Ibu ya, jadi pembahasannya panjang jadinya ini. Nah ini Abu Bakar. Oh, Ibnu Ad-Dognah ya. Ibnu Ad-Dognah. Silahkanlah Ibu cari ya ceritanya. Mungkin akan keluar itu. Atau saya klik bisa nggak jelas. Ibnu Ad-Dognah. Jadi itu dari perlindungan manusia ke perlindungan Allah. Lanjut ya Ibu. Ayat pertama hingga ketiga mengisyaratkan bahwa memuja dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang diperlukan sebelum memohon kepada Dia supaya dikasihani dan diberkahi. Nah, jadi surat ini pun ya dari ayat 1 sampai ayat 3 mengajarkan kepada kita ketika kita meminta sesuatu, baik itu perlindungan atau apapun yang kita butuhkan, maka harus diawali oleh apa? Harus diawali dengan menyebut Asmaul Husna, ya, beberapa Asmaul Husna mungkin yang sesuai lah ya, yang sesuai dengan doa kita gitu ya. Kalau misalnya kita meminta ilmu ya, kita mulai ya alim gitu kan ya alim, wahai yang maha mengetahui gitu kan ya. Berikanlah kepada hamba ilmu yang bermanfaat untuk hamba, ilmu yang hamba butuhkan begitu kan ya. Jadi dianjurkan untuk sebelum berdoa, sebelum kita meminta, dianjurkan untuk apa? Untuk mengucapkan dulu atau menyebutkan dulu beberapa asmaul husna. Makanya kalau ada di dikir petang kan gitu ya, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith gitu kan ya. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Oke, lanjut ya Bu ya. Min syarril waswasil khannas ya. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Nah, ternyata setan itu suka bersembunyi ya. Karena berarti kalau dia bersembunyi ya, kan kalau kalau berani dia akan menampakkan diri gitu kan, tapi dia sukanya bersembunyi gitu ya. Ternyata memang nyalinya juga kuat.
Jadi sebenarnya kita yang lebih kuat gitu ya. Al-waswas menurut para ulama adalah masdar. Nah, itu udah jadi bahasa Indonesia ya, waswas gitu ya. Masdar, tapi yang dimaksud di sini adalah isim fa'il yang berarti yang membisikkan. Jadi al-waswas itu memang artinya itu bisikan, tapi yang dimaksud di situ adalah yang membisikkan. Siapa? Setan. Gitu ya. Dari kejahatan yang membisikkan, yaitu setan. Ya. Dan arti al-waswasah adalah apa-apa yang dimasukkan ke dalam hati berupa pikiran-pikiran, keraguan, dan khayalan-khayalan yang sebenarnya tidak ada, seperti saya sebutkan di awal. Kadang kita ada kekhawatiran, ada pikiran-pikiran yang sebenarnya itu tidak ada ketakutan ya, yang sebenarnya kita tidak usah takut akan hal itu. Nah, tapi kenapa muncul dalam pikiran kita, dalam hati kita? Nah, itulah pekerjaan setan ya, menimbulkan pikiran-pikiran, kekhawatiran-kekhawatiran, khayalan-khayalan ya yang semu. Makanya nah ya sok ada yang kerasukan setan jena ya, kebanyakan ngelamun gitu kan, kebanyakan ngelamun karena memang itu setan itu menunggu kita melamun gitu, nunggu-nunggu kita ngelamun teh supaya apa, supaya gampang membisikkannya dengan hal-hal yang, makanya orang yang ngelamun mah ya nggak suka suka nggak realistis gitu ya, suka dia ada di dunia yang lain gitu. Andaikan saya punya apa, punya ini, punya ini, punya ini. Jadi berkhayal karena banyak melamun. Dan melamun itu dalam kondisi melamun, ya itu dia tidak dalam kondisi sadar. Maksudnya dia tidak dalam kondisi ingat kepada Allah. Gitu ya. Maka disitulah celah setan untuk menghadirkan, memunculkan pikiran-pikiran yang tidak ada. Ya. Al-Khonnas. Al-Khonnas itu yang tersembunyi. Maksudnya apa sih yang tersembunyi itu ya? Oke. Yang bersembunyi, kalah, melarikan diri gitu ya. Nah, jadi setan itu Bu, dia akan melarikan diri ketika kita sebut nama Allah. Ya. Jadi kalau kita ingat Allah gitu ya, misalnya dengan berzikir, astagfirullah, astagfirullah. Pokoknya dengan kita menyebut nama Allah, setan teh kabur gitu. Dan ketika kita misalnya lalai dari Allah, dari mengingat Allah, setan datang lagi. Ya, makanya ini ada hadis nih. Apabila seorang muadzin mengumandangkan azan, maka setan berpaling, ya, dan dia memiliki kentut. Ya. Jadi kalau muadzin itu kan dia mengajak kepada Allah gitu ya, mengajak untuk beribadah kepada Allah. Setan itu lari terbirit-birit sambil hitut, sambil kentut. Nah, kalau kalau adzan itu selesai, ya, kalau adzan itu selesai, si setan datang lagi, ya. Makanya kalau setelah adzan itu nanti bentar lah. Nah, itu teh si setan teh lagi bekerja. Ya, si setan lagi bekerja. Misalnya kita lagi adzan, kita jawab nih adzannya, gitu kan. Allahu Akbar gitu kan. Kita jawab. Tapi kadang ketika ketika selesai adzan, ya, kalau kita tidak langsung bergegas, ya, untuk ngambil wudhu, untuk langsung sholat gitu. Nah, ada celah nih ya, celah menunggu. Nah, itu si setan masuk gitu. Nanti aja, tenang aja lah. Karena adan gitu. Baru juga adan gitu ya. Masih lama waktu sholat. Nah, kan begitu. Bisikan-bisikan itu ya, itu dari setan. Tapi ketika kita bangkit wudhu, setan lari lagi. Ketika kita iqomah, setan lari lagi. Nah ya, ketika kita Allahu Akbar, ya setan lari lagi. Nah, pas bacaan basmalah kita sambil ngelamun, ya. Bacaan basmalahnya kitanya sambil melamun, ya, tidak meresapi ayatnya, gitu. Setan datang lagi, ya, ngingetin apa yang lupa gitu ya. Apalagi kalau misalnya sebelum sholat kita tinggal lagi nyari sesuatu, ya, setan teh ngingetin itu kayak di situ loh, jadi kepikiran gitu. Nah, itulah gitu. Makanya kan sholat teh kita teh dalam keadaan, saya ada pertanyaan, kan sholat teh kita teh dalam keadaan bermunajat ke Allah gitu. Tapi kenapa ya setan teh aya wae kita teh? Nah, karena kitanya ngelamun sholatnya, nggak fokus gitu ya. Oke. Setan hanya akan berhasil menggoda orang yang lalai dari Allah, dari mengingat Allah ya. Tapi ya dia tidak akan bisa menembus ya pertahanan orang mukmin yang selalu terkoneksi dengan Allah ya, yang selalu terikat
dengan Allah. Begitu, ya. Maka ketika misalnya kita sudah merasakan kehadiran setan ya dengan bisikan-bisikan yang jahat gitu ya, maka langsunglah berzikir dan berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Oke, sampai sini bisa difahami, Ibu? Ini teh lanjut atau gimana? Udah masih banyak, ini kan belum selesai-selesai. Sampai jam berapa kita? Saya mah terserah ibu-ibu. 6.30 saja. Oke, 6.30, 8 menit lagi. Oke, dah. Ya, 8 menit lagi. Oke, bismillah. Dulu pernah ada, ini ya Bu ya, kalau misalnya kita banyak mengumpulkan referensinya jadi luas gitu penafsirannya. Jadi nyambung ke sana kemari gitu ya. Mohon maaf nih ya. Karena saya nyiapin materi ini juga lumayan nih lama karena banyak dari sini itu kan silih nyambung gitu, jadinya saya ternyata seluas ini gitu surat An-Nas gitu, padahal kalau dibaca berapa menit ya, tapi masya Allah mana luar biasa. Oke. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ya, yang berbisik di dada-dada manusia. Seperti tadi ya, bahwa setan itu mengalir di aliran darah manusia. Jadi dia tahu kapan kita lalai ya, kapan kita sedang ingat ke Allah gitu ya. Oke. Setan menyebarkan kejahatan dan keraguan dalam hati manusia ya. Dia berusaha dengan keras dalam pekerjaannya ini sehingga manusia merasa takut, gelisah dan tidak merasa aman dan tentram. Ya. Oke. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya ketika membawakan penafsiran dari Sa'id bin Jubair dan Ibnu Abbas ya. Jadi seperti ini ya Bu ya, seperti yang pernah saya sampaikan di minggu kemarin bahwa penafsiran itu bisa tafsir ayat dengan ayat ya. Ayat Al-Qur'an dijelaskan lagi oleh ayat Al-Qur'an, bisa dengan ayat dengan hadis, ayat Al-Qur'an dijelaskan dengan hadis, bisa dengan ayat Al-Qur'an dijelaskan dengan penafsiran siapa? Para sahabat ya. Nah, seperti yang ini ya, ditafsirkan dengan penafsiran para sahabat. Dan yang banyak itu Ibnu Abbas gitu ya. Setan bercokol di dalam hati manusia. Apabila dia lalai atau lupa, maka setan menghembuskan was-was padanya. Dan ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka setan lari darinya. Nah, ini ada hadis nih ya. Mungkin kita pun terkadang suka gitu ya, sekarang mah mudah-mudahan tidak ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Abu Tamimah yang meriwayatkan dari seseorang yang pernah membonceng Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, keledainya Nabi SAW pernah terjatuh, ya, tisoledat, gitu ya. Keledai Nabi SAW terjatuh, lalu aku mengatakan, celakalah setan, gitu ya. Kita juga gitu kan, dasar setan, gitunya, gitu kan. Ngembekan setan begitu ya. Lalu Nabi SAW bersabda, janganlah kamu katakan celakalah setan, sebab ia akan semakin besar tubuhnya dan mengatakan dengan kekuatanku aku akan mengalahkannya. Ya. Jadi ketika kita tertimpa sesuatu, kemudian kita mengatakan atau ya menyalahkan setan, setan teh semakin bangga. Oh, ternyata dia mengakui kehebatanku, ya, mengakui kehebatanku dengan mengatakan, dasar setan, gitunya, bisa, gitu kan begitu ya. Wah, kita mengakui kehebatannya, ya, mengapresiasi kalau itu, ya. Namun apabila kamu mengatakan Bismillah, maka ia akan mengecil sehingga menjadi sekecil lalat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bagus. Maka benar tadi ketika ada was-was, ada bisikan, kita merasakan bisikan itu, ya, jangan kita langsung si setan gitu, enggak. Tapi apa? Bismillah atau a'udzubillah. Atau misalnya tadi ketika kita malas ya, ketika misalnya adzan gitu ya, udah adzan, nantilah langsung Bismillah. Ya, karena kalau kita mengikuti
ya, maunya setan, si setan itu akan tumbuh besar, 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 besar sampai menguasai tubuh kita dan membuat kita lemah, membuat kita malas, gitu ya. Maka dengan itu kita bangkit, Bismillah. Maka dengan seketika setan akan berubah menjadi kecil, sangat kecil, bahkan sekecil lalat. Ya, saya pahami ya. Nah, maka dari sini, ini ternyata ayat terakhir ya. Ayat terakhir nih, Bu. Minal jinnati wan nas ya. Nah, ayat terakhir, minal jinnati wan nas, yaitu apa? Dari setan, jin dan manusia ya, dari setan, jin dan manusia, yaitu dari kalangan jin dan manusia. Jadi setan teh ada dari kalangan jin dan manusia. Oke. Bisikan itu datangnya bisa dari jin dan bisa juga dari Bani Adam. Dari kita juga sebagai setan. Oke, kita mengenal dulu ya Bu ya. Naon sih setan? Apa sih iblis dan apa itu jin? Ya. Ada yang sudah tahu perbedaannya iblis, jin dan setan? Atau semuanya teh sama? Dengarnya tuh suka Jin sepotong itu sepotong. Ya, enggak. Bu Mutia yang tadi teh suaranya? jin itu jenis makhluk ya. Jadi seperti manusia ada makhluk jin. Ketika tergoda dia menjadi setan hikmahnya. Terus kalau iblis itu yang pertama itu yang zaman Nabi Adam. Iya, benar. Kira-kira gitu saja. Mohon Oke, siap. koreksinya. Sip. Bu Rizka tadi kayaknya mau menjelaskan. Emang enggak, Bu Rizka? Setan itu lebih ke sifat, Hmm. sifat, kalau lebih ke sifat itu bukan makhluk. Kalau jin itu eh, apa ya, makhluk ya gitu. Terus kalau iblis itu apa ya, nenek moyangnya jin. Yang waktu dia disuruh menyembah Adam tuh dia kemudian Iya, menolak. iya, benar. Iya, Masya Allah. Sip, sip. Kita kenalan dulu tuh ya. Udah betul, udah dua-duanya udah betul, Masya Allah. Ya. Dan mereka tuh udah kenal kita ya, tapi kita kan nggak kenal kadangnya. Oke, ada iblis. Iblis dulu ya, iblis. Iblis itu dari bangsa jin. Dari bangsa jin yang melanggar, ya, yang menentang. Ya. Makanya betul kata Bu Rizka tadi. Eh, apa tuh? Wa idh qulna lil malaikatis judu li adama ya fasajadu illa iblis. Ya. Jadi iblis itu dari bangsa jin yang menentang perintah Allah. Gitu. Ya. Jadi jin itu diciptakan dari apa? Min solsolin kal fakhor ya, dari api ya, dari api. Adapun jin ya, jin itu sama kayak kita, kan jin dan manusia gitu, karena jin itu dia punya nafsu sama kayak kita ya. Kemudian ada yang taat, ada jin yang taat, ada jin yang kafir, ada jin yang muslim, ada jin yang kafir ya. Jin juga di apa, dibebani taklif ya, dibebani kewajiban untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah, sama seperti manusia. Hanya bedanya kalau jin itu kan itu dari ijtinan yang artinya itu tidak terlihat gitu. Jadi kita tidak bisa melihat jin, padahal mereka ada. Ya, sama, ada yang muslim, ada yang kafir, ya, ada yang taat, ada yang membangkang begitu ya. Sedangkan setan, betul tadi kata Bu Rizka, setan itu sifat ya, sifat buruk, sifat yang selalu mengajak kepada kejahatan ya. Nah, maka sifat ini ada di jin, ada di manusia. Ya enggak? Makanya di sini minal jinnati wan nas, dari bisikan eh, eh, setan yang dari bangsa jin dan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Begitu. Jadi setan itu sifat ya, bukan bukan sesosok makhluk ya, tapi sifat yang melekat, bukan melekat, sifat yang ada di makhluk, baik itu jin atau manusia.
gitu ya. Nah, maka bisikan itu datangnya bisa dari jin dan juga dari Bani Adam. Adapun bisikan jin itu sudah jelas karena dia mengalir dalam darah manusia, gitu kan yang tadi ya, setan itu mengalir dalam darah manusia gitu ya, yang berbisikan-bisikan itu, sifat gitu kan ya, sifat jin dan manusia. Adapun bisikan Bani Adam berupa ucapan yang mengajak kepada kejahatan dan memanipulasinya seolah-olah itu kebaikan. Ya kan banyak juga dari kalangan manusia yang mengajak kita kepada kemungkaran gitu ya dan melarang dari kebaikan. Oke. Maka di sini a'udzubika ada doa ya, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi. Oke, terakhir di sini ada ya pas nih lebih 2 menit. Ya, cara setan berbisik kepada manusia ya. Itu setan memanipulasi kejahatan seolah itu adalah kebaikan ya. Kemudian nggak apa-apa kan gitu kan, misalnya gini, nggak apa-apa, riba itu sama kayak jual beli kan gitu, kayak orang-orang musyrik dulu gitu. Ya riba itu sama seperti jual beli. Itu setan memanipulasi kejahatan seolah itu kebaikan ya. Kemudian setan memotivasi manusia agar semangat melakukan kejahatan ya. Kemudian setan menjauhkan manusia dari mengingat Allah. Yang tadi, maka ketika datang bisikan setan itu ya, maka kita dianjurkan untuk langsung beristi'adzah ya, a'udzu billah atau tadi bismillah. Itu mungkin Ibu tafsir surat An-Nas ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah minggu depan kita masuk ke surat Al-Falaq ya. Surat Al-Falaq ini karena turunnya sama ya, bareng dengan surat An-Nas gitu. Jadi insya Allah pembahasannya tidak terlalu lebar ya. Karena keutamaannya sama dengan surat An-Nas gitu ya. Asbabun nuzulnya sama juga gitu. Mungkin yang berbeda nanti isinya ya, lebih menjelaskan ya perlindungan dari apa saja gitu ya. Oke, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya itu dari kekurangan saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silahkan yang mau tilawah ditulis saja di grup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustazah. Amin. Khairan.